Shalom, salam sejahtera, salam bahagia, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Foni Lukito, Pendeta GPIB, Pendeta non-organik yang saat ini berdomisili di Kota Batam. Kita akan melanjutkan pada bagian kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, tentang pembahasan kita tentang makna berbahagia sebagaimana yang Yesus ucapkan kepada para muridnya dan khususnya juga kepada kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa, Tuhan Yesus yang pengasih, di dalam karunia dan penyertaan Roh Kudus, Roh semesta yang memberikan karunia iman kepada kami. Berbicaralah Tuhan agar kami dapat memaknai bahagia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Ya, ini bagian kedua. Kalau yang pertama tadi di ayatnya yang ketiga tentang orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu sekarang kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang duka cita. Kita biasanya melihat bahwa ketika ada salah seorang anggota keluarga atau teman kita, keluarganya yang harus menghadapi peristiwa ditinggal oleh kematian. Umumnya kita memang mengkategorikan bahwa keadaan itu adalah keadaan orang yang sedang berduka. Karena memang jujur ya, untuk keadaan itu kita membutuhkan orang-orang terdekat, membutuhkan juga teman-teman untuk menghibur lah, ya katakanlah begitu. Atau juga kedatangan kita pun kepada teman, keluarga yang tengah berduka karena kehilangan oleh peristiwa kematian, kita pun hadir sebagai orang yang akan menghibur. Ya, itu adalah bagian yang memang kita sadari, kita akui bahwa peristiwa kematian memang cukup membuat manusia-manusia berduka karena kehilangan orang yang dikasihi atau orang-orang yang pernah berada di sekitarnya. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan tentang berbahagialah orang yang berduka cita, ternyata Yesus tidak berbicara hanya segi soal kehilangan karena kematian. Tetapi duka cita yang Yesus maksudkan adalah duka cita yang mengungkapkan perasaan sedih yang begitu mencekam. Ya, perasaan sedih yang begitu mencekam. Dan tentu saja ini bukan saja bicara tentang soal peristiwa kematian. Karena ternyata rasa sedih, kesedihan yang sangat mendalam dan mencekam, ya, itu dapat dialami banyak orang oleh karena banyak keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau membukanya dengan kisah Simon Petrus, seorang Simon Petrus yang pada waktu itu kisahnya diceritakan ya, menurut versi Injil Matius juga, itu di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Itu yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab, Yesus berjalan di atas air. Kita ingat semua ya kisahnya, Ibu Bapak Saudara-saudara, Yesus yang setelah habis mengajar, dia ingin menyendiri untuk berdoa di atas bukit ya. Lalu setelah dia selesai berdoa ya, dia menghampiri para murid-muridnya yang menunggu di perahu.
Pada waktu itu diceritakan sudah kira-kira jam 3 pagi ya, para murid yang sudah mengantuk, sudah ketiduran dan seterusnya. Lalu tiba-tiba ada gelombang besar karena angin sakal, lalu mereka ketakutan. Dan pada waktu itu Yesus datang dengan berjalan di atas air dan Yesus katakan, "Jangan takut, ini aku." Nah, tiba-tiba saudara-saudara Petrus datang, ya. Petrus berkata, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, apa kata Yesus? Oke, marilah ya, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendatangi Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ibu bapak saudara-saudara, yang terjadi adalah tiba-tiba dirasakan oleh Simon Petrus ini bahwa wow, angin begitu kuat dan dia tiba-tiba merasa takut. Lalu dia hampir tenggelam, ya. Dan ketika dia hampir tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang tangannya dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, saudara-saudara, tentang pengalaman Simon Petrus ini, ya, ada dua hal yang nampak sebenarnya. Yang pertama, ya, Simon Petrus ini adalah orang yang mau percaya. Tapi percayanya ternyata ibu bapak, saudara-saudara hanya untuk menunjukkan ya bahwa wah, kalau Yesus bisa, aku muridnya, pasti aku juga bisa berjalan di atas air. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mau percaya, ternyata rasa percayanya ini adalah rasa percaya yang dipaksa-paksakan untuk percaya. Ya, karena pada akhirnya ketika dirasanya angin kuat ya, ketakutan juga dia. Yang pada akhirnya karena rasa ketakutannya itu pada akhirnya dia hampir tenggelam. Lalu jawaban Yesus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, saudara-saudara, hal ini nampak yang pertama tentang bagaimana Petrus ya yang pada waktu itu merasa bahwa wow, kalau Yesus bisa berjalan di atas air, akulah terkhususnya ya, muridnya aku pasti juga bisa berjalan di atas air. Dan yang begini ini, ibu bapak, saudara-saudara, ini merupakan gejala apa? Ini adalah gejala kesombongan. Nah, gejala kesombongan. Bapak ibu, saudara-saudara pernah berjumpa dengan orang yang kita kategorikan sombong? Ya, orang sombong? Saya kira kita pasti sering berjumpa dengan orang yang kita katakan, aduh sombong banget sih, sok banget sih, gitu ya. Lalu mungkin ya kita juga sering berada pada posisi sebagai si sombong tadi. Dan kita menilai orang sebagai orang yang sombong dan ternyata di titik lain orang juga pernah menilai kita sebagai seorang yang sombong. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menilai orang dengan kita kategorikan dia sebagai seorang yang sombong, ya, pernahkah kita berpikir sejenak, ibu bapak saudara-saudara, ada apa dengan orang yang sombong ini? Apakah karena memang kita berpikir bahwa, aduh, mentang-mentang ya dia kaya, aduh, mentang-mentang ya dia pinter, aduh, mentang-mentang ya dia begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi pernah nggak kita mencoba berpikir lebih dalam? Di balik orang-orang yang sombong ini, sebenarnya ada sesuatu, ibu bapak, saudara-saudara, yang hendak disembunyikannya. Ya, ada sesuatu yang hendak disembunyikannya. Dia bersikap seolah-olah dia adalah si paling, ya, si paling hebat, si paling pintar, si paling bisa. Wah, ya, dia akan menunjukkan bahwa dia adalah si paling. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, kita harus mencoba mendalami lagi, ternyata orang-orang yang berpikir bahwa dia adalah si paling tadi, ya, si paling hebat, si paling wow, si paling bisa, si paling mampu segala-galanya, ya. Ternyata ibu bapak saudara-saudara, kalau kita mau telaah
dan kita mencoba untuk merenungkan, ternyata orang-orang yang bertindak, ya, berbuat menjadi si paling tadi, ya, ini adalah orang-orang yang hendak menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirinya. Jadi dia harus menjaga, ya, supaya aku jangan direndahkan, supaya aku jangan disepelekan, supaya aku jangan dihina, supaya aku jangan diejek, supaya aku jangan dimarahi. Nah, itulah sebenarnya yang ada di dalam diri orang-orang yang si paling tadi, gitu ya. Si paling hebat tadi yang bersikap dia menjadi seorang yang paling hebat. Ada sesuatu yang hendak disembunyikannya, ada sesuatu yang hendak ditutupinya, dan dia tidak berani untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang dimungkinkan untuk dia berpikir bahwa orang akan menganggap sepele dirinya. Nah, itu yang pertama. Lalu ibu bapak saudara-saudara, hal yang kedua yang mau saya bagikan adalah, ya, saya punya 2 orang anak. Yang satu sekarang sudah SMA, yang satu masih SMP. Nah, ibu bapak saudara-saudara, saya ingat waktu kecil, ya saya pikir kita semua yang berkeluarga, ya, bagi kita semua yang telah berkeluarga dan telah memiliki anak-anak, gitu ya, kita punya pengalaman dulu. Dulu waktu anak-anak masih kecil, ya, setiap kali mereka menumpahkan makanan atau memecahkan gelas, piring, menjatuhkan barang dan seterusnya, ya. Hal-hal, ya, yang pertama-tama kita akan mengatakan ini untuk menjaga anak-anak ini untuk disiplin. Disiplin supaya dia tertib, supaya tidak bla bla bla. Tapi sebenarnya itu tadi, ada sesuatu yang lain yang sebenarnya kita marah bukan semata-mata untuk mendidik anak untuk jadi disiplin, tapi mungkin aduh, saya jadi repot lagi gitu ya untuk membersihkannya, untuk begini begitu dan seterusnya. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang menanti. Nah, ibu bapak saudara-saudara, di titik itu kita tidak menyadari bahwa apa yang menjadi bagian si anak, ya, pada akhirnya dia menjadi takut, ya, menjadi takut, ya. Aku takut nanti aku dimarahi. Aku takut aku melakukan kesalahan lagi. Nanti aku dibentak, nanti aku dibeginikan, aku dihukum dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal-hal ini yang pada akhirnya secara sadar atau tidak sadar, ya, telah membentuk seluruh perkembangan anak-anak kita. Jadi kalau saat sekarang saya mencoba merenungkan bahwa waduh, beberapa waktu dan banyak waktu, ya, melihat anak-anak yang pulang dari sekolah dalam keadaan muram, gitu ya. Tiba-tiba mungkin kita rasanya, "Ih, kenapa sih anak ini mukanya muram, pulang sekolah bukan ceria," begitu dan seterusnya, ya. Tapi ibu bapak saudara-saudara, saya belajar untuk melihat bahwa ternyata, wah, kalau anak-anak ini punya ekspresi yang katakanlah kurang menyenangkan, tuh ya, untuk kita yang melihat, ini pasti ada sesuatu. Ya, kalau ada sesuatu, ya mungkin reaksi kita sebagai orang tua di beberapa titik kita mau marah-marah aja. Ada apa sih? Di sekolah ngapain kamu? Pasti kamu begini, kamu melakukan kesalahan ini. Tidak, dan seterusnya. Tapi ternyata ketika kita renungkan, kita juga sering berada pada titik-titik bahwa, ya, kita sering bersedih, ya, entah karena apa. Ya mungkin, ya, ibu bapak saudara punya bagian pergumulan masing-masing dalam kehidupan kita. Kita bersedih, bersedih yang mendalam. Nah, pada akhirnya ketika kita datang kepada Tuhan dalam sikap-sikap doa kita merasa dihibur. Nah, oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, saya belajar bahwa ternyata anak-anak ini, ya, dalam ilustrasi dan gambaran anak-anak tadi, ternyata mereka berada pada keadaan yang sebenarnya mereka perlu sesuatu, ya. Dan kita tidak tahu apa yang mereka hadapi, ya, di sekolah, di luar rumah pergaulannya dengan guru-gurunya atau dengan teman-temannya, yang pada akhirnya membuat dia bereaksi seperti itu, ya. Barangkali ibu bapak saudara-saudara, dia juga merasa takut, ya, untuk
menceritakan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu, ada apa yang telah terjadi di luar sana. Apakah karena barangkali juga mungkin memang karena kesalahan yang dibuatnya, ya, atau karena memang lalu bukan yang menjadi kesalahannya tapi hanya disalahfahami oleh gurunya atau kawan-kawannya yang membuat dia merasa tidak nyaman, dia merasa sedih, gitu ya. Dan untuk keadaan ini, ya anak-anak itu sebenarnya ya hanya perlu didengar saja. Tapi karena dia merasa takut nanti aku dimarahi, nanti aku dibentak, nanti aku disalah-salahin, tambah lagi ya hal-hal yang sudah menjadi bagianku tadi, di waktu tadi gitu ya. Tapi sekarang sampai di rumah aku harus nanti diceramahi lagi, dihotbain lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya belajar ternyata untuk keadaan ini ya anak-anak ini ternyata perlu didengar, ya, perlu direspon dengan satu sikap yang kita harus mendengar dari perspektif dia. Tidak lalu menyalah-nyalahkannya dan tidak lalu memarahinya dan tidak lalu menghukumnya. Tapi yang dibutuhkannya adalah penghiburan ya, yang dibutuhkannya adalah dukungan, yang dibutuhkannya adalah hal-hal yang membuat dia nyaman dan dia tenang kembali. Nah, oleh karena itu berkaitan pula ya dengan uh, ilustrasi pertama tadi tentang si sombong tadi dengan orang yang mengekspresikan wajah yang kita katakanlah sebagai wajah yang kurang menyenangkan ya. Dan Ibu Bapak Saudara-saudara, dua hal ini hampir mirip lah ya. Dia menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang tengah disembunyikannya, yang tak berani diakuinya, yang harus ditutup-tutupinya, yang harus berusaha disembunyikannya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, tentu hal ini berkaitannya dengan apa yang Yesus katakan dengan bagian pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, jadi seperti pengalaman Sarah, Petrus dan Paulus juga ya, yang dalam kemiskinannya, ketidakberpunyaannya, kesedihan dalam hatinya yang paling mendalam ya, tapi dia bersedia, mereka bersedia untuk mengakui, ya sudah, saya mengaku bahwa saya bersedih, saya merasa tidak punya, saya miskin. Sehingga Tuhan, inilah saya akan ikut apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Nah, oleh karena itu, ajakan Yesus yang kedua tentang bahagia, ternyata Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, apa yang Yesus mau sampaikan adalah bahwa orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang berduka ini adalah orang-orang yang memiliki kesedihan yang paling mendalam di dalam hatinya. Ya, kesedihan apa saja, ya, kesedihan apa saja. Tapi yang Yesus maksudkan adalah, hai kamu, jadilah kamu seorang yang selalu berduka, selalu bersedih karena kamu kehilangan Tuhanmu, kehilangan karya-karya Tuhanmu yang terhalang karena dosa-dosamu. Karena dosa-dosamu. Nah, sehingga Yesus mau katakan bahwa yang dimaksudkan dengan orang berduka ini adalah orang-orang yang berduka karena dosa-dosanya. Adalah orang-orang yang bersedih ya, dengan kesedihan yang begitu mencekam karena dosa-dosanya. Nah, sehingga ketika kita yang bersedih karena dosa-dosa kita, ya, kita datang kepada Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak akan menghakimimu langsung. Tuhan tidak akan memarahimu langsung. Tuhan tidak akan menyalah-nyalahkanmu langsung. Tuhan tidak akan segera menghukummu.
tetapi Tuhan akan menghiburmu. Nah, seperti gambaran si sombong tadi ya, si Petrus tadi, karena keangkuhan dalam dirinya, guru bisa, Yesus bisa, aku pun bisa. Padahal sebenarnya dalam hatinya dia merasa takut, dia merasa ragu. Aku nggak bisa. Tapi aku harus tutupi ketidakbisaanku ini untuk berekspresi seolah-olah aku bisa. Dan itu tadi, kesedihan ya anak-anak kita ya yang tak berani untuk mengungkapkan karena mereka takut untuk langsung disalah-salahkan, mereka takut untuk langsung dihakimi, dihukum dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kesedihan itu diwujudkan dengan ekspresi yang macam-macam, ya, ekspresi yang lain-lain, ya, yang kadang-kadang ya pada akhirnya membuat orang rasa tidak nyaman juga melihat ekspresi-ekspresi itu ya. Kita nggak nyaman ya lihat ekspresi orang sombong, kita nggak nyaman ya lihat orang ekspresi dengan muka yang tidak menyenangkan ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara, karena itu Tuhan Yesus mau sampaikan, mari ya, kita menjadi seorang yang selalu berduka karena dosa-dosa kita. Karena hal-hal yang tak mampu kita lakukan dengan baik. Namun ketika kesedihan-kesedihan itu kita datang kepada Kristus, maka percayalah saudara-saudara, kita punya Tuhan, kita punya Bapa, kita punya Yesus yang akan menghibur kita. Dia tidak akan langsung menyalahkanmu, dia tidak akan langsung menghukummu, dia tidak akan dan seterusnya. Tapi dia akan menghiburmu, menguatkanmu, mendengarkanmu, dan turut merasakan apa yang menjadi bagianmu. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan mengajak kita untuk menjadi seorang yang berani mengaku, berterima dengan seluruh keberadaan kita. Ada banyak hal-hal yang menjadi bagian kita, yang kita nilai sebagai kelemahan dan kekurangan pun, ya, tapi ingatlah bahwa kelemahan dan kekurangan itu kita datang kepada Tuhan, maka percaya Tuhan mendengar, Tuhan menghibur, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Maka berbahagialah kamu yang berduka cita karena kamu akan dihibur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Roh Semesta yang membimbing kami untuk memaknai bahwa kami adalah orang-orang yang berduka di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kami. Namun kami percaya bahwa kami selalu mendapatkan penghiburan itu. Sehingga kami menjadi kuat dan kami menjadi mampu kembali untuk menyatakan hidup dan kehidupan yang berbahagia dalam hidup dan kehidupan beriman kami. Terima kasih Kristus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Demikian untuk bagian kedua ini, Ibu Bapak Saudara, semoga kita semua terberkati, menjadi yang berbahagia, kita berduka, selalu mendapat penghiburan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam bahagia.